Ya, benar, bintang benar. Tentang masa lalu atau masa lampau. Di sini punya masa lalu semuanya? Punya. Tidak lama. Kenapa kamu bahas kalau dia langsung kayak tentang masa lalu. And then sekarang kita tentang masa lalu tapi dalam bentuk teks. Nah, sebelum kita mulai, Miss ada video. Let me show you something. It's a telephone. It's not a modern cell phone, but the OG phone that kick-started the communication revolution. So today, let me tell you the story behind the inventor of the telephone. Look at it. Long before the telephone, people used various mediums like letters, telegraphs, envoys, and even pigeons to deliver messages from one place to another. But these modes of communication were oftentimes unreliable and at their very best, very slow, as it took days or even weeks to receive them. But everything was destined to change on 3rd March 1847 with the birth of Alexandra Graham Bell in Edinburgh, Scotland. Bell grew up as a curious child and learned the science of speech from his father, Alexandra Melville Bell, who worked as a speech therapist. At the same time, Bell showed a good talent for art, poetry, and music that was encouraged by his mother, Eliza Grace Simmons Bell, who unfortunately suffered from deafness. This had a profound impact on his life. So, by the time he was 18, he became determined to help people struggling with hearing loss and devoted much of his life to this cause. Later, in 1871, at age 24, Bell immigrated to the United States, where he continued to pursue his interest in speech and hearing by working as a teacher for the deaf and spent many years experimenting with different devices, working hard to find the right combination of materials and technologies that would permit him to transmit sound through wires like the telegraph. Then between 1873 and 1874, Bell worked on his harmonic telegraph, based on the principle that several different notes could be sent simultaneously along the same wire if the notes or signals differed in pitch. It was during this time Bell's interest sailed to an even more revolutionary idea, the possibility that not just the telegraph's dots and dashes, but the human voice itself could be transmitted over wires. Then Bell hired a skilled electrician named Thomas A. Watson to work together on bringing the idea of the telephone to reality. Then on the 2nd of June 1875, while experimenting with his harmonic telegraph, Watson was trying to loosen a reed wire that had been curled around a transmitter and plugged it by accident. The vibrations produced by Watson's act traveled through the wire into a sending device in the other room where Bell was working, and twang came the sound of the bell as the inspiration the duo needed to accelerate their work. Finally, in 1876, Bell discovered the secret to transmitting speech over a distance and managed to invent the telephone. Then on March
7, 1876, after a long battle in court, the patent office awarded Bell the patent for transmitting vocal or other sounds telegraphically. And 3 days later, on March 10, 1876, Bell famously succeeded in getting this telephone to work and revolutionized the way we communicate. Today, the telephone has evolved into cell phones and has become a part of our daily lives. So, let's thank Alexander Graham Bell for giving us one of the greatest inventions of all time, the telephone. Trivia time! Nah, setelah kamu memperhatikan videonya, kira-kira videonya menceritakan tentang apa? Tentang penemuan? Oke. Nah, materi kita mengenai konteks, yaitu tujuan dari konteks ini bagaimana kita bisa menceritakan kejadian yang sudah lampau atau yang kejadian sudah lalu. Nah, di dalam konteks sendiri ada yang namanya struktur konteks. Yang pertama orientation, yaitu kalian sebelum masuk di mana ini ada orientation nggak? Ada? Kayak MPLS mungkin. Nah, kalau di mana sama ya? Nah, itu orientation berarti pendahuluan. Jadi kalau di konteks ini yang namanya pendahuluannya. Setelah itu series of event atau inti dari yang mau kita ceritakan. Dan yang terakhir reorientation, penutup. Ini Miss cepat aja, kita langsung ke contohnya aja. Dan di dalam konteks itu harus ada ini. Kelihatan? Oh. Di konteks itu menggunakan ini. Simple past dan subject plus verb. Verb itu menceritakan yang sudah lampau dan identitasnya yang pakai ed itu waktu. Ada juga bentuk kata kayak make menjadi met, itu bentuk kedua. Berarti itu sudah berlalu atau sudah kejadian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai konteks. Jadi di konteks itu gimana kita bisa menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Misalnya kita menceritakan kejadian setahun belakang, minggu kemarin dan yang lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? No? Nah ini, di dalam konteks itu ada yang namanya adverb of time, adverb of sequence, dan adverb of place. Jadi kalau adverb of time itu kayak hari atau waktunya. Yesterday, last week, last month, an hour ago, dan banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan waktu. Kalau adverb of sequence itu yang menunjukkan urutan pada cerita itu. Misalnya first, the last, finally, itu adverb of sequence. Dan yang terakhir adverb of place, itu menunjukkan tempatnya. Dan Miss ada teks. Teks ini yang menjadi saran kalian untuk meet nanti sama muka 3. Ada yang belum kebagian? Nah, langkah pertama
komponen. Tulis nama kalian di kertasnya. Mau di belakang, di atas, di bawah, di samping, terserah. Yang penting di kertasnya. Sudah? Bikin nona sama kelas. Udah? Di sini bawa HP semuanya? Bawa HP? Sini paham nggak arti dari teksnya semuanya secara keseluruhan? Sedikit nih. Silakan kalian buka Google Translate. Boleh diambil? Please kasih waktu 15 menit. Silakan ditranslate. Setelah itu dipahami teksnya. 15 menit. Dan ada di sini kan kata-katanya, kosakatanya baru kan? Pasti nggak semuanya kita paham. Silakan ditulis di bawahnya artinya yang itu nggak kita paham. Misalnya kan di sini ada invented. Nah itu penemuan artinya kan. Nah, kita nggak tahu tadi, langsung ditulis artinya di sana. 15 menit dari sekarang. Hanya buka Google Translate, bukan buka yang lain. Kita translate itu tujuannya untuk memahami teks ini, dan kata sulit yang kita tidak ketahui silahkan ditulis artinya di bawahnya. Yang tidak tahu aja ditulis, bukan translate semuanya yang ditulis. Nah nih satu lagi, kita biasanya men-scan kan? Men-scan itu boleh, tapi kalau untuk arti katanya, kalau di-scan itu kadang kan posisinya kebalik-kebalik. Ada yang nanti harusnya yang inverted itu artinya penemuan, tapi itu tukar sama arti yang di depan katanya itu. Jadi kalau misalnya kita ragu sama satu kata, langsung ditranslate aja katanya itu.
Glassness. Dia takut di sana. Oh, time. Atau of time. Jadi kalau misalnya pakai tahun, pakai waktu, itu merupakan atau of time. Paham? Oke, sebenarnya kita harus ditulis, tapi karena waktu nggak cukup kita harus kepada dia. Oke. Dan yang Miss garis bawahi, coba tengok di kertasnya ada equation. Nah, itu merupakan verb atau simple past-nya, verb to-nya. Tadi di videonya kan ada tuh yang pakai ed, success, to, tested gitu. Itu merupakan bentuk lampaunya. Terus yang kita bukan kotak online tab itu kira-kira apa? Class atau lokasinya. Coba di paragraf kedua, kira-kira yang mana lagi article of time-nya, tahunnya? Ada? Ya, itu merupakan article of time. Oke, coba gimana? Yang pada paragraf kedua, coba kasih satu simple past-nya. Contoh, simple past itu bentuk kedua yang lampau. Ciri-cirinya kayak yang pakai ed. Kata yang menggunakan ed. Apa? Tested. Kata Bima tested. Itu simple past, ya? Ya. Oke. Setelah paragraf kedua, kalimat yang ketiga ada by 1973 Alexander took. Itu bentuk kedua dari take. Nah, mengambil. Itu itu simple past juga, bentuk kedua, bentuk lampaunya yang sudah berlalu. Kan ada di vocabulary kalian tuh, ada itu bentuk kedua, itu yang sudah berlalu. Nah, kira-kira di sini paham nggak perbedaan dari yang dijelaskan article of time, article of place, sama sequence, sama simple past-nya? Bisa membedakannya? Bisa? Oke. Sekarang Miss ada kita ada esai, soalnya nggak banyak, tapi sebelum kita jawab soalnya, Miss mau jelasin tentang teks ini dulu. Suaranya tolong. Ini berhubungan dengan esainya yang akan kita jawab. Oke. In the early 1970, Alexander Graham invented the first mobile phone in his small workshop in New York City. Pada awal tahun 1970, Alexander Abraham menemukan ponsel pertama di bengkel kecilnya di kota New York. He was passionate. Dia sangat bersemangat about creating a device that would allow people to communicate wirelessly over long distance. Dia sangat bersemangat untuk menciptakan sebuah perangkat yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara non-kabel dalam jarak jauh. Terus, with the goals in mind, he spent countless hours experimenting with different material and components, facing many challenges along the way. Jadi dengan tujuan ini, dia tuh menghabiskan waktu berjam-jam bereksperimen dengan berbagai bahan dan komponen, menghadapi banyak tantangan di sepanjang jalannya. Terus paragraf kedua, artinya tuh setelah banyak percobaan, Alexander akhirnya berhasil mengembangkan sebuah prototipe yang mengirimkan sinyal dalam jarak jauh. Dan pada tahun 1973, Alexander memperkenalkan penemuannya kepada publik dengan mendemonstrasikan ponsel untuk pertama kalinya di jalanan kota. Dia mendemonstrasikannya di on the street of New York. Di mana dia mendemonstrasikan pertama kalinya? Okay. The invention was revolutionary. Penemuan dia ini sangat banyak perubahannya. It is marked the beginning of a new era in communication technology. Jadi dimulai era baru dalam teknologi komunikasi. Over the years, Alexander mobile phone design underwent many improvements, eventually evolving into the modern smartphone we use today. Jadi HP yang kita pakai itu bukan apakah dia jadi langsung seperti yang kita pakai
itu? No? Pasti ada perubahan. Sama seperti yang Miss tampilkan foto yang tadi di papan tulis. Dari telegram, ada yang pakai kabel. Dari itu perubahan sampai telepon atau smartphone yang bisa kita pakai untuk apapun itu yang sekarang ini. Nah, this pioneering work laid the foundation for the future of mobile communication, transforming how people around the world connect with each other. Karya perintisnya meletakkan dasar untuk masa depan komunikasi. Jadi, si perintis atau penemu telepon ini dia bertujuan untuk komunikasi masa depan, mengubah cara orang di seluruh dunia terhubung satu sama lain. Bayangkan kalau si Abraham ini nggak menemukan telepon, mungkin kita masih kirim surat atau yang lain sebagainya untuk berkomunikasi. Nah, kira-kira mengenai teks ini udah paham intinya? Sudah? Oke. Sekarang kita jawab soal. Udah siap? Yang dijawab ya, bukan diucapkan jawabannya. Ditulis ya, tempatnya. Who is the invented the mobile phone for the first time? Langsung dijawab. Siapa yang menemukan telepon untuk pertama kalinya? Nggak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya aja. Who is the invented the mobile phone for the first time? Namanya aja, Miss. Ya, di belakang aja. Siapa yang menemukan telepon untuk pertama kalinya? Enak seperti dah. Oke, next. Next, Miss. No. Dah. When the Alexander Abraham invented the mobile phone. When apa? Kapan Alexander Abraham menemukan telepon? Ya, untuk pertama kalinya. Tadi di pas menjelaskan teksnya ada, di teks kalian ada. Gak boleh nyontek. The last question when Alexander Abraham demonstrated the mobile phone for the first time. Where apa? Where Alexander Abraham demonstrated the mobile phone for the first time. Tadi ada paragraf kedua, dijelaskan. Di mana Alexander Abraham mendemonstrasikan teleponnya untuk pertama kali. The answer is paragraph 2. Ya. Oke. Ya dong. Oke. Sudah siap semuanya? Apa? Nah, buka dulu kertasnya. Oke. Kita bakal bahas jawabannya, tapi jawabannya sambil permainan. Permainan. Miss itu sampai 1 yang belum. 5, 4, 3, 2, 1. Apa tangannya? Udah?
Oke, silakan stand up please. Berdiri semuanya. Oke, kita bermain. Jangan perhatikan instruksi dari Miss. Ada yang tahu permainan sambung kata? Tahu? But no, we don't. Kita nggak bermain tentang sambung kata, tapi sambung nama. Di sini apa semua namanya? Jangan semuanya. Dan ini waktu pasti jadi. Oke, jadi untuk permainannya, ini instruksinya. Siapa yang mau tahu nanti? Yang salah dia menjawab setuju. Setuju? Misalnya, Miss bilang pertama kalinya Vira, kata Miss ini kan. Vira langsung jawab nama dia sebutkan nama dia, Vira Fatih, kata Vira gitu. Vira Fatih, habis itu Vira langsung bilang nama Vira Fatih, selanjutnya Raihan, kata Fatih gitu. Jadi kita sambung kata yang pertama kali disebutkan nama kita. Kalau Miss bilang misalnya Bima bilang langsung Bima Raihan, kata Bima. Habis itu Raihan langsung jawab Bima Raihan Kevin, kata Raihan gitu. Jadi siapa yang salah menjawab, oke? Oke, langsung. Ready? Ayo pertama enak. Jika bisa respect. Miss. Nadia. Iya. Sidik kepala dia bintang hati Kevin Adia. Adia, untuk soal yang pertama apa jawabannya? Sama semuanya? Oke, next soal keduanya. Miss dijelasin ya. Raihan.
Pati, Green. Si Aisyah, Gifty, Rafi, Pati. Soal nomor 3.